GKB. Karena tadi mau diperkenalkan, ada perkenalkan diri sendiri. Oke, ini kelas berapa? Kelas 10 ya? Iya. Bulan itu ada di berapa kelas? Oke, sampai ada ya. Sekarang sebelum dimulai saya mau tanya, ini bawa HP semuanya? HP-nya masih ada space nggak kalau misalkan dipakai untuk nggak usah dipakai browser juga bisa. Sudah pernah pakai ChatGPT? Ya, gampangnya hari ini kita akan bicara bagaimana memanfaatkan ChatGPT untuk membantu adik-adik belajar. Jadi model bahasa yang besar. Kita akan fokus ChatGPT itu hanya salah satunya. Artinya model itu dikembangkan oleh para ahli yang menyerupai otak. Sampai sekarang pun saya masih takjub, kok saya kasih perintah gini dia bisa mikir ya kayak otak manusia. Dia itu bisa menerima perintah berupa suara. Pernah nggak pakai ChatGPT dalam bentuk suara? Nah, misalnya coba aja nyanyi. Silahkan nilai suara saya baik atau buruk. Coba aja nanti ya, di sini ya. Bisa. Kemudian teks tentu saja bisa ya, ketik. Kemudian gambar bisa. File yang lain juga bisa. Jadi inputnya itu tadi yang sana ya, sudah klik. Kemudian dia itu bisa menjawab. Bisa juga bertanya kembali. Kemudian dia juga bisa melakukan sentimen analisis. Apa sentimen analisis? Ya, dia itu bisa mengetahui kalau ada percakapan, misalnya kita kasih umpan dari TikTok isinya seperti apa. Nanti dia bisa bikin kecenderungannya warga TikTok itu lebih suka makan gratis daripada sekolah gratis, bisa seperti itu. Dan selanjutnya. Bagaimana sih LLM bekerja? Jadi ini kalau kita mau pakai barang itu kan kita perlu tahu lah cara kerjanya seperti apa. Itu kita kasih input tuh prompt. User itu kita ya, kita kasih prompt, kita kasih perintah. Kemudian di dalamnya itu bekerja hasilnya. Nah itu menggunakan pembelajaran deep learning dan neural network. Apa itu? Ya agak susah ya, jadi semacam machine learning. Gak harus pinter banget, asal paham basicnya aja kan bisa jadi programmer. Ada kode, ada speech, membikinkan suara ya, nyanyi, 3D dan untuk research. Next, ChatGPT udah ya. Jadi ini yang paling populer, perusahaan namanya OpenAI yang Sam Altman. Dia mengolah prompt dan teks dalam kapasitas 128.000 token. Token itu gini, kalau misalnya dari saya sedang belajar, nah itu kira-kira itu gampangnya kayak kata. Jadi dianggap saya sedang belajar itu
teman-teman. Jadi satu kali peminat prom itu bisa sekitar 4.000 kata. Jadi ada dia mau curhat panjang gitu ya. Kalau curhat panjang itu bisa 4.000 kata. Adik-adik, siapa namanya? Mbak? Aira mau ujian gitu. Terus bingung, gak paham katanya, cuma tulisan itu gimana? Soalnya perkataan kalau mencari soal dari guru, kayaknya kok saya bisa, tapi saya tidak paham. Maka minta tolong kayak gitu untuk buatkan saya soal tentang jurnal penyesuaian kasusnya yang mirip seperti ini. Sudah. Siapa ini yang merasa? Loh, cuma 3. Kalian nanti kok ada 3 lebih ya? Masih semangat semua aja kan? Oke. Gimana Bu? Oke. Lanjutkan ya. Ini ada 3 orang yang sudah diajak saya sama bisa kalian manfaatkan untuk pembelajaran mandiri kalian di masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sampaikan. Apabila banyak kurang-kurangnya dalam mungkin ada yang mau saran dan saya ada kesempatan mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin anak-anak setelah ini bisa kembali ke kelasnya masing-masing dan tugasnya kemudian. Untuk tugasnya yang sudah selesai mungkin bisa dikumpulkan ya lewat Google Classroom online semua ya sama yang sudah canggih. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah atau perbuatan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.